Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh. Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 4.000 di dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa dengan harga 1.000 dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin, dia bilang, "Hei, yuk ke rumah saya tunjukin rumah baru saya." Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, "Ini rumah baru?" "Ya." "Berapa kamu belinya?" 1.000 dinar. "Bagus kan?" "Bagus. "Ya udah kamu beli atau 1.000 dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual." Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang. Malam harinya dia sholat, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin membeli itu di surga dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah." Dia sedekah 1.000 dinar. Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman, nanya, "Udah beli rumah?" "Udah." "Di mana?" "Nggak dekat dengan rumah saya, jauh," kata dia. "Di mana itu?" "Di surga." "Hah? Caranya gimana?" "Sedekah." "Wah, kamu mah orangnya fanatik lah, istilahnya sok soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji." Diledekin aja tuh. Diledekin. Taulah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya. Diledekin gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar. Sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini yang tadi tidak beriman nikah. Istrinya tuh cantiknya luar biasa. Usianya ABG. Cantik. Setelah selesai dia lamar, nikah, pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman. Datang ya ke acara pernikahan saya. Acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, IO terkenal, paling terkenal di situ. IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding bukan IO ya, wedding organizer-nya Bani Israel. Kan orang Bani Israel mah orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding. Organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa, menghabiskan berapa? Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin biaya weddingnya itu berapa miliar kan suka gitu tuh. Nah dia ngumumin. Atau kalau nggak dia umumin pun orang-orang bilang, tahu nggak itu acaranya habis berapa? 1.000 dinar. Habis 1.000 dinar. Dia nanya, ini emang habis 1.000 dinar? Ya maharnya 1.000 dinar. Mahar si cewek cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama tuh cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang 1.000 dinar. Saya pernah goyang sama istri saya. Nanti kalau anak kita nikah, maharnya gak usah mahal-mahal. 2 miliar aja. 1 miliar buat dia, 1 miliar buat bapaknya. Nah, 1.000 dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, teman saya udah nikah, dan saya mau masih gini aja." Tuh ya, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan, tanya maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Waduh, saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah, "Ya Allah," sama kayak dia. "Saudara saya, teman saya sudah menikah dengan mahar 1.000 dinar.
dan saya masih punya. Saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1000 dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga ya Allah. Ini 1000 dinarnya, sedekah 1000 dinar. Temannya punya anak, tanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, kok masih sendiri aja? Enggak sendiri, cuma gak dibawa. Itu trik menjawab pertanyaan yang nyelekit tadi. Loh kok kamu sendiri? Nggak ditemenin sama si dia? Nggak, lagi nggak enak badan. Nggak dibawa katanya. Loh kok nggak dibawa? Soalnya masih di surga. Udah aja. Oh di surga gimana caranya? Sedekah 1000 dinar. Wah lo benerannya keterlaluan lo. Udah habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia nggak melamar cewek dengan 1000 dinar, malah pakai sedekah untuk melamar bidadari hurul ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang hurul ain. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar, sampai diedit dulu di B berapa tuh? Aplikasi teh. Itu. Di Fotoras lah, apalah diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya hurul ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum walajan. Belum pernah disentuh. Disentuh doang loh ya, bukan yang lain. Cuma disentuh aja, belum pernah oleh manusia dan jin. Murni, asli, original. Belum pernah dilihat oleh siapapun, benar-benar tersimpan. Kannahunnal yaqut wal marjan. Seolah-olah mereka itu adalah yaqut wal marjan, mutiara yang wangi. Udah mutiara, wangi pula. Yaqut wal marjan. Bukan Yakult yang diminum sehari, itu ya. Yakult beneran. Ditambah lagi nanti di ayat yang lain, fihinna khairatun hisan. Perempuan yang khairat. Khairat itu artinya banyak anak. Subur. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil. Dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah, tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan, lahir anak. Dan anaknya bisa pesen, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini. Nah, bisa. Kalau di dunia kan gak bisa request, terima aja apa adanya ya. Oh gini, ternyata gak mirip. Cuma di dunia, di akhirat mah bisa request, segalanya sesuatu juga bisa request. Udah aja kayak gitu, hurul ain. Sehingga dia tahu, gimana pun cewek ini cantik, tidak pernah bisa mengalahkan satu hurul ain. Seandainya jemari hurul ain, jari kelingking doang, dikeluarin dari surga ke dunia, maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya hurul ain. Kalau hurul ain sempat keluar dari surga, jatuh ke bumi, kau bidadari jatuh dari langit gitu kan ya. Nah, jatuh tuh ke bumi beneran, maka nafasnya, satu kali dia bernafas, semua manusia akan mati karena tergila-gila kepada dia. Harumnya nafas hurul ain. Gak usah dibayangin, ntar makin gak bisa tidur. Sekedar ilustrasi doang nih. Akhirnya dia lamar tuh hurul ain dengan sedekah 1000 dinar. Udah aja sih kayak gitu. Dan dia merasa, alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia. Saya lebih beruntung dari dia. Gitu matematika mukmin. Baru setelah beberapa tahun, teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun. Kebun yang sangat luas. Lalu ngajak lagi teman yang beriman, yuk ke kebun saya. Kamu udah punya kebun? Udah, datang aja.
Kamu tahu nggak nih kebun yang saya beli berapa? 2.000 dinar. Kebun kurma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya. Terus sepanjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2.000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2.000 dinar. Karena saudara saya itu sudah membeli kebun di dunia. Sedekah lagi 2.000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua. Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir. Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman.